تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami dan anak keturunan kami ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah ridha kepada kita. Sebagaimana firman Allah, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Salah satu nikmat besar yang harus kita syukuri yaitu nikmat kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca, memahami dan mengamalkan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan dari urusan-urusan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, apabila kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, kita harus sadar bahwa saat itu kita sedang dapat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kan merasa dapat nikmat besar kalau ekonomi kita lancar. Nggih. Insyaallah tidak ya. Rizki lancar, naik pangkat, kita merasa dapat nikmat besar. Tapi jarang kita merasa ketika kita diberikan keistiqomahan untuk dapat baca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran,
Jarang kita merasa bahwa kita sedang dapat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, rasakan bahwa ketika kita dapat membaca Quran, istiqamah baca Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, saat itu kita sedang dapat nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqamah membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita masuk ayat 83. Karena kemarin kita kaji ayat 81 dan 82. Malam hari ini kita akan membaca dan tadabbur satu ayat saja, yaitu ayat 83. Karena satu ayat ini pembahasannya banyak ya. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai tadabburnya, terlebih dahulu kita akan baca ayat 83 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Zal mati jangan dipantul atau jangan putus. Kalau dipantul keliru. Contohnya begini, wa idza akhadna, keliru, atau suaranya putus, kurang tepat. Wa idz akhadna mi, nah, suaranya bersambung karena ini huruf rikhwah. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan Bani Israel. Apa janji yang pertama? La ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Apakah ihsan itu hanya kepada orang tua? Tidak. Ada orang lain yang juga layak mendapatkan perilaku ihsan. Yang ketiga, wadzil qurba, yaitu kepada kerabat. Kerabat adalah orang yang memiliki hubungan keluarga, baik karena nasab atau karena pernikahan. Itu namanya qurba, kerabat. Kemudian yang keempat, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim.
Allah sebutkan anak-anak yatim. Artinya tidak cukup kita hanya buat baik kepada satu anak yatim. Sebab di sini Allah sebut jamak. Kemudian yang kelima, wal masakin, berbuat baik atau berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Yang keenam, apa wasiat Allah kepada Bani Israel? Wa qulu lin-nasi husnan, berucap yang baik kepada semua manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kemudian yang ketujuh, wa aqimus salata, sungguh-sungguh mendirikan salat. Yang terakhir, wa atuz zakata, menunaikan zakat. Thumma tawallaitum, kemudian mereka berpaling dari janji itu. Artinya Bani Israel tidak menjalankan 8 wasiat Allah kepada mereka. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara mereka yang menjalankan wasiat tersebut. Wa antum mu'ridun, dan kalian wahai Bani Israel mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari wasiat atau perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Bapak Ibu masih berbicara tentang Bani Israel, ya. Ayat ini menjelaskan 8 wasiat Allah yang diikat perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel. Baik. Sebagaimana firman-Nya, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Wa id, dan ingatlah serta ambillah pelajaran. Kalimat id ini kalimat yang ke-14 disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kalimat yang ke-14 disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau tidak percaya silakan hitung. Ayat yang diawali kata id, dari wa id qala rabbuka lil mala sampai ayat ini. Nah, maka ayat ini adalah ayat yang ke-14 yang awalnya menggunakan awalan id, ya. Fungsinya id adalah perintah untuk mengambil pelajaran terhadap peristiwa masa lalu. Wa id akhadna, dan ingatlah serta ambillah pelajaran ketika kami mengambil janji. Allah menggunakan kata kami karena Allah tidak langsung mengambil janji kepada Bani Israel, tidak secara langsung, tetapi melalui Nabi Musa alaihissalam. Makanya Allah menggunakan kata kami, menunjukkan ada makhluk yang terlibat dalam perjanjian ini. Mitsaqa Bani Israel, perjanjian dengan Bani Israel. Kita sudah bahas tafsir dari kalimat Bani Israel. Nah, sehingga tidak kita ulang lagi kesempatan malam hari ini. Allah mengambil 8 janji kepada Bani Israel. Sebenarnya yang tepat itu bukan janji, ya, tapi yang tepat adalah wasiat. Cuman saking pentingnya wasiat ini sampai-sampai Allah menggunakan kalimat janji. Mitsaq, ikatan perjanjian yang kuat. Nah, saking pentingnya wasiat itu sampai Allah menggunakan kalimat mitsaq, ikatan perjanjian yang kuat. Ada 8 wasiat yang Allah ikat dengan Bani Israel. Dan 8 wasiat ini Bapak Ibu, pokok kata ulama usul syara'i'illah, pokok daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari syariat dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, syariat Allah pasti memerintahkan kita 8 pokok ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengukur keislaman kita baik atau tidak, nah, coba evaluasi diri kita dengan 8 wasiat yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Baik. Apa wasiat yang pertama? La ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba yang bawa Quran terjemah, apa artinya? La ta'buduna illallah. Apa?
Janganlah menyembah kepada selain Allah. Sebenarnya kurang tepat kalau diartikan janganlah menyembah, karena ini bukan kalimat larangan. Ini kalimat nafi, ya. La ta'buduna, tidak kalian menyembah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Kalau diartikan janganlah kalian menyembah, berarti kalimatnya begini, la ta'budu illallah, nunnya tidak ada. Yang lebih tepat itu diartikan kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Kenapa Allah menggunakan redaksi kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Seakan-akan Bani Israel itu sudah melakukan. Kalau kalimatnya jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah, belum tentu dia melakukan, ya toh, yang dilarang itu. Nah, kalau kalimatnya la ta'buduna illallah, kalian tidak boleh menyembah atau kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, seakan-akan mereka sudah melakukannya. Nah, redaksi ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Allah itu memang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Ngoten. Memang seharusnya. Makanya tanpa mereka diperintah pun seharusnya seorang hamba itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasiat pertama yang Allah sampaikan kepada Bani Israel dalam ayat ini adalah wasiat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wajar kita letakkan, ya, diletakkan di posisi pertama Bapak Ibu, karena memang menyembah kepada Allah itu adalah pokok dari segala hal. Sebab Allah itu sebagai sumber wujudnya manusia, dan Allah sebagai sumber dari sarana kehidupan manusia. Maka yang pertama Allah sebut adalah la ta'buduna illallah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Setelah Allah sebutkan perintah menyembah kepadanya, lalu setelah itu Allah susul perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki kedudukan yang istimewa dalam Quran. Al-Quran sangat mengistimewakan orang tua. Kenapa Allah sebut sembahlah Allah, lalu setelah itu berbaktilah kepada kedua orang tua? Allah sebagai pencipta kita dan orang tua itu sebagai perantara. Jadi kita ini tidak seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Kita juga tidak seperti Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah tanpa ayah. Kita ini terlahir dengan perantara ayah dan ibu atau orang tua. Makanya setelah perintah menyembah Allah, Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu sangat mengistimewakan orang tua. Kalau kita mengaku ahlul Quran tapi kita tidak mengistimewakan orang tua, itu bukan ahlul Quran. Kalau kita baca Quran, tadabbur Quran, tapi kita tidak istimewakan orang tua, itu bukan orang yang ahlul Quran. Ahlul Quran itu salah satu cirinya adalah mengistimewakan apa yang diistimewakan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah orang tua. Saking istimewanya orang tua ini Bapak Ibu, ya, sampai-sampai Allah menyandarkan ridhonya kepada orang tua. Apa hadis Nabi itu? Hafal kan? Ridallah fi ridal walidain. Itu rumus Bapak Ibu, rumus, tidak boleh ditawar itu, tidak bisa dirubah rumus itu. Kata Rasulullah, ridhonya Allah bergantung pada ridho orang tua. Artinya, kalau kita ingin dapat ridho Allah, syaratnya kita harus dapat ridho orang tua dulu. Mimpi kita ingin dapat ridho Allah kalau kita tak dapat ridho orang tua. Mimpi itu. Ya Allah berikan ridhomu kepada hamba.
ya Allah ridhoi hamba. Tapi setiap hari orang tuanya disakitin. Setiap hari orang tuanya panjenengan buat sakit hati, berkata kasar, berkata kotor, bertindak keras kepada orang tua, tidak patuh sama orang tua. Ngoten. Jangan harap Allah berikan ridha kepada kita. Jadi untuk dapat ridha Allah, kita harus dapat ridha siapa? Ridha orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Itu menunjukkan betapa orang tua itu sangat besar kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab orang tua sebagai perantara lahirnya kita di dunia ini. Tidak hanya sebagai perantara, ya. Untuk dapat melahirkan kita, membesarkan kita itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Sampai dalam Quran itu Bapak Ibu, kalau panjenengan benar-benar tadabbur Quran, tidak ada perjuangan manusia yang diabadikan oleh Allah dalam Quran selain orang tua. Tidak ada. Nabi berdakwah, tidak Allah abadikan dalam Quran. Bagaimana proses dakwanya, beliau dilempar dengan batu, itu tidak diabadikan dalam Quran. Perjuangan manusia yang berat, susah payah diabadikan oleh Allah dalam Quran itu hanya perjuangan orang tua. Coba panjenengan baca Quran surah Luqman ayat 14. Boleh dibuka Luqman ayat 14. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu Allah sebutkan perjuangan ibu. Kata Allah, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu mengandung wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Wahnan ala wahnin itu susah di atas susah. Kalau ada orang susah, maka kesusahannya tidak lebih berat dibandingkan seorang wanita yang mengandung anaknya. Ya. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, wa fisaluhu, dan menyapihnya, mengasuhnya, menyusuinya fi amaini dalam waktu 2 tahun. Tidak mudah. Kalau anak itu sakit, orang tuanya lebih sakit Bapak Ibu. Panjenengan merasakan itu. Ya, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu, ya. Jadi kalau anaknya sakit nih, justru orang tuanya lebih sakit itu. Karena apa? Orang tuanya tidak bisa tidur. Tengah malam ketika orang tuanya ingin tidur, dapat 5 menit anaknya nangis, dia bangun. Akhirnya susah lagi mau tidur. Jam 2 baru tidur. Jam 2 Pak, baru dapat 5 menit tidur, anaknya nangis, akhirnya bangun lagi. Makanya Allah sebut wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Kemudian Allah berfirman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, maka Allah sebutkan bagaimana susahnya ibu mengandung kita, susahnya ibu merawat kita, mengajarkan kita berjalan. Kadang kita dikasih makan ini kita tidak mau, akhirnya orang tua cari makanan yang bagaimana supaya kita bisa makan. Kadang ketika kita diajak kondangan sama orang tua, terus kita memecahkan piring milik tuan rumahnya, orang tua yang malu. Kita saat itu belum tahu apa-apa. Ya. Itu menunjukkan betapa orang tua itu besar kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah perintahkan kepada kita sebagai anak untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Nah, apa itu ihsan? Ihsan kalau konteksnya dengan Allah adalah beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti ini, tahap yang kedua adalah beribadah seakan-akan dilihat oleh Allah. Itu ihsan konteksnya dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan manusia, ihsan itu adalah berbuat baik kepada orang yang jahat. Yang kedua, berbuat lebih baik kepada orang yang baik. Ngoten. Kalau berbuat baik kepada orang baik itu bukan ihsan, namanya adil. Ngoten. Ihsan itu berbuat lebih baik terhadap orang yang berbuat baik kepada kita, atau berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu namanya ihsan.
Atau ulama memberikan pengertian yang lebih mudah. Ihsan itu adalah memberikan lebih dari apa yang seharusnya kita berikan, atau mengambil kurang dari apa yang seharusnya kita ambil. Paham tak? Nah, contoh-contoh. Pak Dedi punya hutang ke Pak Sigit 200.000. Nah, kalau Pak Dedi ingin dapat ihsan, maka Pak Dedi itu bayar hutangnya bukan 200.000, tapi ditambahi 250.000. Nah, itu seharusnya panjenengan cukup memberi 200. Nah, ditambahi 50.000, itu panjenengan dapat ihsan. Karena Pak Sigit pengen dapat ihsan juga, Pak Sigit tidak mau, bayar 100 saja. Nah, itu juga ihsan tuh. Misalnya Pak Dedi punya hutang 200, tapi panjenengan hanya minta 100, itu namanya ihsan. Allah perintahkan kepada manusia itu, ihsan pertama adalah kepada siapa? Kepada orang tua. Ya. Jadi ihsan pertama bukan kepada sahabat, bukan kepada teman, bukan kepada teman sekolah, bukan kepada teman pengajian, la. Tapi ihsan pertama itu kepada siapa? Wabil walidaini, kepada kedua orang tua. Dan menariknya Bapak Ibu, ketika Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua, Allah sebutkan orang tua itu diawali dengan huruf ba, wabil walidaini, dan dengan orang tua. Kalimatnya bukan kepada. Kalau kepada menggunakan apa? Ila, wa ilal walidaini, dan kepada orang tua. Kalau ila itu kata ulama masih ada jarak. Panjenengan sekarang buat baik, besok enggak. Itu ila. Kalau bi ini fungsinya dalam nahwu lil ilsaq, menunjukkan makna menyatu, menyertai. Artinya apa? Ihsan kepada orang tua itu harus selalu menyertai. Ngoten. Pagi ihsan, siang ihsan, kemudian sore ihsan, malam 24 jam kita harus buat ihsan kepada orang tua. Jangan sampai ada satu waktu kita menyakiti hati orang tua. Jangan sampai. Jangan sampai. Makanya supaya kita itu ihsannya terus kepada orang tua, maka Allah gunakan huruf ba, wabil walidaini ihsana. Jadi ihsan itu adalah berbuat puncak kebaikan kepada orang tua. Kalau kebaikan itu biasa, bukan ihsan Bapak Ibu. Itu namanya hasan. Ya, hasan. Hasan itu baiknya biasa. Kalau kebaikan itu sudah puncaknya, ya, itulah baru disebut dengan ihsan. Contoh ini. Contoh gampangnya beginilah. Misalnya orang tua panjenengan sudah sepuh, berjalan tuh dituntun sama panjenengan. Sebenarnya dia masih kuat jalan tuh. Tanpa dituntun dia tidak jatuh. Tapi karena panjenengan ingin buat ihsan sama orang tua, dituntun, Pak. Itu namanya ihsan. Kemudian kalau panjenengan belanja, panjenengan pikirkan, memikir mana belanjaan yang terbaik untuk orang tua saya, bukan untuk istri saya, bukan untuk anak saya. Itu namanya ihsan. Kalau istrinya dibelikan tas harga 200.000, ibunya dibelikan tas 500.000, itu namanya ihsan. Tapi kalau ibunya dibelikan tas 50.000, itu bukan ihsan itu. Walaupun namanya ihsan. Ya, walaupun nama dia ihsan, bukan ihsan. Allah sebutkan contoh perbuatan ihsan kepada orang tua dalam Quran. Allah sebutkan. Ini contoh saja, sebagian, masih banyak perbuatan ihsan yang Allah sebutkan. Ya, ini contoh. Panjenengan bisa baca Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Al-Isra 23 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Kami wajibkan, Allah mewajibkan kepada manusia, atau Allah menetapkan kepada manusia
Apa yang Allah tetapkan? Pertama, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada orang tua. Apa contohnya? Contoh pertama itu tidak menyakiti hati orang tua. Kalau kita tidak bisa bahagiakan orang tua, minimal kita tidak menyakiti hati orang tua. Udah minimal itu Bapak Ibu. Udah tidak bisa membahagiakan, udah tidak bisa ngirim sama orang tua, ditambah lagi suka menyakiti hati orang tua. Maka yang pertama, ihsan paling rendah itu adalah tidak menyakiti hati orang tua. Contohnya apa? Contohnya adalah tidak berkata uf. Tidak berkata uf. Kalau panjenengan sama teman berkata uf, biasa tak? Biasa kan? Misalnya Pak Dedi sama Pak Sigit, dah. Tapi sama orang tua tidak boleh. Karena perkataan itu bisa membuat orang tua sakit hati. Tidak boleh. Sekadar perkataan uf itu tidak boleh. Ya. Kemudian contoh lain daripada tidak menyakiti hati orang tua adalah wala tanharhuma. Jangan pernah kita membentak orang tua. Tak boleh. Dosa besar itu Bapak Ibu. Anak-anak ya, adik-adik yang orang tuanya masih ada, masih hidup bersama panjenengan, jangan pernah meninggikan suara di atas orang tua. Lah, jangan pernah. Ya. Wala tanharhuma, jangan membentak atau menghardik orang tua. Itu dosa besar. Karena dengan membentak itu orang tua akan sakit hati. Tapi orang tua itu baik Bapak Ibu. Baik, walaupun dibentak sama anaknya, dimarahi sama anaknya, keluar ucapan yang baik dari lisannya. Ya Allah, semoga anakku jadi anak soleh, ya toh? Semoga anakku jadi anak yang baik, sukses ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu orang tua, luar biasa. Kemudian yang kedua, berucap dengan perkataan yang mulia. Apa itu perkataan yang mulia? Pertama, kata ulama, qaulan karimah ini beda dengan qaulan hasanan. Kalau qaulan hasanan itu ucapan yang baik. Ucapan baik yang penting isinya baik, mau bagaimana dia menyampaikan, itu namanya qaulan hasanan, ucapan yang baik. Allah perintahkan kita untuk berucap bukan ucapan yang baik kepada orang tua, tapi ucapan yang mulia, qaulan karima, ucapan yang mulia. Ucapan yang mulia itu apa? Pertama, ucapannya baik. Yang kedua, sopan. Yang ketiga, tidak lebih tinggi suaranya dibandingkan orang tua. Ngoten. Kalau anak panjenengan manggil panjenengan bengok-bengok, tidak usah datang. Teriak panggil, ibu, tidak usah datang. Kasih tahu dia, kalau mau minta tolong sama ibu, memanggilnya harus sopan. Begitu. Kalau panjenengan datang, itu panjenengan sedang mendidik dia untuk berkata-kata kasar, untuk berkata-kata keras kepada orang tua. Ngoten. Kemudian yang ketiga, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Apa? Tawaduk kepada orang tua. Sekaya apapun panjenengan sebagai anak, tetap anak di hadapan orang tua. Jangan merasa kaya. Kalau panjenengan ngasih orang tua itu, jangan merasa karena panjenengan kaya. Lah. Merasa karena kita sebagai seorang anak yang memang wajib memberi kepada orang tua. Ngoten. Tawadhu. Sepintar apapun panjenengan, sehebat apapun, tetap anak di hadapan orang tua. Nah, kemudian yang terakhir, doakan orang tua. Apa kata Allah? Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua. Maka Imam Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, tanda syukur seorang hamba kepada Allah itu minimal solat. Orang yang tidak sholat itu seperti orang yang masuk ke warung setelah makan, habis itu pulang tidak bayar. Itu perumpamaan orang yang tidak sholat. Minimal dia sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Sedangkan kepada orang tua, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, seorang anak itu mendoakan orang tuanya selepas sholat. Maka doa wajib kita selepas sholat salah satunya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu bentuk ihsan kepada orang tua yang dicontohkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23,
24. Ngoten. Intinya adalah kalau kita tidak bisa mengembirakan orang tua, minimal kita tidak menyakiti hati orang tua. Nah, teman-teman yang jauh dari orang tua, jangan sampai buat orang tua tuh menunggu. Di mana ya Pak Dedik kok ndak nelpon. Biasanya 2 hari sekali telepon. Ini seminggu udah dapat seminggu ndak telepon saya. Orang tuanya cemas, jangan-jangan dia sakit, jangan-jangan ada masalah. Ngoten. Telepon orang tua tuh. Dan ketika telepon orang tua tuh kasih kabar yang gembira, supaya orang tua tuh gembira. Ngoten, kasih kabar yang alhamdulillah saya sehat. Kalau saya sakit saya tak telepon orang tua. Dah, ya. Karena tipe ibu saya itu kepikiran. Ya, orangnya kepikiran. Dan apalagi beliau tuh punya penyakit jantung ya. Jadi saya khawatir. Maka jemaah rahimahullah, sering-sering telepon orang tua, video call. Ya, video call, lihat wajahnya. Kata Nabi, siapa yang lihat wajah orang tua itu dengan penuh kasih sayang, Allah berikan rahmat kepada dia. Lihat wajahnya. Maka kewajiban kita yang kedua setelah menyembah Allah adalah wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada orang tua. Apakah ihsan itu hanya kepada orang tua? Tidak. Ada orang lain yang layak juga mendapatkan ihsan. Siapa dia? Wadzil qurba, orang yang ada hubungan kerabat atau keluarga, baik karena nasab atau karena pernikahan, seperti mertua. Ya. Kenapa kerabat setelah orang tua? Ya, bukan teman, bukan sahabat. Ya. Karena apabila kita punya masalah, punya musibah, itu pertama yang nolong kita adalah keluarga. Makanya setelah orang tua Allah sebutkan ihsan kepada keluarga. Ngoten. Bahkan kalau panjenengan bersedekah, sedekah yang paling baik itu adalah keluarga, kepada keluarga. Ngoten. Jadi misalnya ada 2 orang miskin nih, satu bukan keluarga kita, tidak ada hubungan kerabat, yang satu ada hubungan kerabat, maka yang lebih afdal adalah kita bersedekah kepada orang miskin yang ada hubungan kerabat. Ngoten. Sebab kalau kita bersedekah dengan orang yang ada hubungan kerabat, kata Nabi, kita dapat 2 pahala. Pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturrahim. Dapat 2 pahala. Jadi yang kedua, orang yang berhak mendapatkan ihsan selain orang tua adalah wadzil qurba, yang ada hubungan kerabat. Kemudian yang ketiga, wal yatama, dan anak-anak yatim. Apa itu pengertian yatim? Yatim apa? Anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya, dan ada dannya ini, dan belum baligh ya, belum mukallaf, belum berumur 15 tahun kalau laki-laki. Kalau sudah lebih enggak. Nah, antum sudah berumur 20, 30, 40. Ini kan banyak anak yatim berarti di sini. Karena orang tuanya sudah pada banyak yang meninggal dunia. Kalau mati ibunya, ditinggal wafat oleh ibunya, namanya apa? Tidak ada dalam Quran tuh. Fa ammal yatima wal piyatu, tidak ada. Jadi mati ibunya, dia bukan anak yatim. Kalau ayahnya masih ada, ayahnya masih ada, dia bukan anak yatim. Kalau ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, itu baru anak yatim. Tidak ada piatunya. Piatu itu hanya orang Indonesia aja. Ya. Wal yatama, dan anak yatim. Jadi anak yatim itu berhak untuk mendapatkan ihsan kita, terutama yatim yang masih ada hubungan kerabat. Coba panjenengan baca Quran surah Al-Balad. Allah berfirman, au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Amalan yang mulia itu diantaranya adalah memberi makan fi yaumin dzi masghabah, saat hari sulit makanan. Kepada siapa diprioritaskan makanan itu? Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim dza maqrabah, yang ada hubungan kerabat. Jadi kalau panjenengan buat acara makan-makan, itu prioritas undangan itu kepada anak yatim dan orang miskin sebenarnya. Ya, prioritasnya itu kepada anak yatim dan orang miskin.
Kemudian wal masakini, dan orang-orang miskin. Nah, miskin itu saya pahamkan begini Bapak Ibu. Dia kebutuhannya 10. Misalnya dia kebutuhan dalam sehari itu 10, tapi dia dapatnya di atas 5, di bawah 10. Itu miskin. Kalau fakir, misalnya dia kebutuhannya 10, dia dapatnya di bawah 5. Itu namanya fakir. Paham ya? Paham kan? Nah, itu namanya miskin. Nah, coba perhatikan ya, saya lanjutkan sebentar. Wal yatama wal masakin, anak yatim dan orang miskin. Lebih butuh mana terhadap harta, anak yatim atau orang miskin? Orang miskin. Orang miskin kan? Terhadap harta itu kan yang jelas butuh itu lebih butuh orang miskin dibandingkan anak yatim. Kenapa anak yatim yang disebutkan dulu oleh Allah? Karena manusia itu lebih butuh kasih sayang dibandingkan harta. Manusia itu lebih butuh kasih sayang dibandingkan harta. Maka yang pertama disebutkan oleh Allah adalah anak yatim. Wal yatama wal masakin wa qulu linnas, dan berucaplah kepada manusia husnan, ucapan yang baik. Semua orang kita harus berkata-kata baik kepadanya, baik dia orang muslim maupun orang non muslim. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa berucap baik, apa? Diam. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Penting mana salat dengan berbakti kepada orang tua? Penting mana salat dengan berbakti kepada orang tua? Penting salat kan? Kenapa salat nomor 6? Ini kan salat nomor 6 nih dalam ayat ini. Ini petunjuk Bapak Ibu bahwa tanda solat kita sempurna itu kita buat ihsan kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Kalau kita solat 5 waktu tapi kita tidak buat ihsan kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, itu tanda solat kita sedang bermasalah. Makanya solat dalam ayat ini diletakkan oleh Allah urutan nomor 6. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, wa aqimus shalah, ini ternyata nomor 7 ya. Yang ke-8, wa atuz zakah, membayar zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling wahai Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak yang berpaling. Maka kalau tidak berbakti kepada orang tua itu orang Yahudi. Tidak sayang kepada anak yatim juga orang Yahudi. Tidak solat orang Yahudi. Tidak bayar zakat orang Yahudi. Illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian yang menjalankan wasiat itu. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling dari wasiat tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.